Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Selasa 17 Maret 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan kabar penting lainnya. Saya Sita Paprika selama 30 menit ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi terbatas untuk membahas perkembangan situasi ekonomi. Rapat dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rapat untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menjaga defisit di 3%. Pemerintah menegaskan tidak akan melonggarkan batas defisit APBN 2026. Pemerintah akan fokus pada optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka resmi melepas peserta mudik bersama holding BUMN Dana Reksa di Jakarta. Sebelum melepas keberangkatan pemudik, Wapres menyempatkan diri masuk ke dalam bus untuk menyapa pemudik. Gibran juga terlihat memberikan amplop hijau kepada sejumlah anak-anak yang ikut mudik bersama. Wapres mengingatkan pemudik untuk menjaga keselamatan selama perjalanan dan memastikan kondisi kesehatan terutama anak-anak sebelum berangkat mudik. Ya, kita doakan semua peserta mudik gratis ini nanti lancar sampai tujuan. Saya titip salam untuk keluarga di kampung ya. Terima kasih. Semoga dilancarkan semua. Minal aizin wal faizin. Mas Gibran bakal mudik kemana, Mas? Sedikit tips untuk teman-teman yang mudik ini bagaimana, Mas, untuk mempersiapkan mudik yang aman? Ini udah tanggal 17. 18, 19 itu kemungkinan puncaknya mudik ya. Trafiknya akan sangat crowded. Pokoknya hati-hati di jalan, jaga kondisi badan. Yang bawa anak-anak hati-hati, pastikan sudah makan dulu sebelum berangkat. Kalau kecapean, istirahat di rest area. Informasi selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama Palang Merah Indonesia menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat di Pecenongan Gambir, Jakarta Pusat. Penyaluran bantuan dilakukan di depan markas Palang Merah Indonesia PMI, Jakarta Pusat. Wapres menyaksikan langsung pembagian 1.228 paket untuk warga. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi PMI dalam mendukung bantuan kemanusiaan bagi masyarakat. Bantuan ini diharapkan membantu meringankan kebutuhan warga menjelang Idul Fitri. Kita ke informasi lain, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau kesiapan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat saat masa arus mudik Lebaran 2026. Pemerintah mengklaim melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap berbagai fasilitas penunjang stasiun hingga kesiapan gerbong lokomotif. Dalam peninjauannya, AHY memastikan beberapa aspek keselamatan guna mengamankan perjalanan pemudik selama masa angkutan Lebaran 2026. Dia juga memastikan stimulus pemerintah seperti diskon tarif tiket kereta hingga mudik gratis menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan para pemudik Lebaran. Bahwa transportasi multimoda di masa Lebaran ini semua dapat dipersiapkan sebaik mungkin
Untuk itu kami terutama jajaran Kementerian Perhubungan sejak awal berupaya untuk menyiapkan prasarana dan sarana fisik yang diharapkan bisa digunakan secara optimal. Kementerian Pertahanan menggelar rakor pengawakan program prioritas Presiden yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Untuk mengetahui rakor tersebut, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Felicia Amelinda. Feli, apa hasil dari rakor tersebut? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa rapat koordinasi pengawakan program strategis Presiden ini baru saja dilaksanakan tepatnya di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang mana untuk rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga ada Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menpan RB Rini Widiatini, kemudian juga ada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mendikdasmen Abdul Mukti, kemudian ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan juga Mendikti Saintek Brian Yuliarto, dan juga ada kepala-kepala badan lainnya seperti Kepala BKN Zudan Arif Fahrullah, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi, dan juga Wamenhan Republik Indonesia yakni Doni Ermawan. Dan memang untuk rapat koordinasi ini pemirsa dilakukan secara tertutup, sehingga tadi kami juga hanya menerima atau melihat langsung pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan bahwa memang untuk Menhan sendiri ini berhalangan hadir karena memang ada tugas di luar, sehingga diwakilkan oleh Wamenhan. Dan tadi juga dari Mensesnek Prasetyo Hadi juga mengatakan bahwa sebagai pemimpin rapat koordinasi hari ini yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, rapat koordinasi ini membahas tentang program strategi Presiden yang merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden yang disampaikan pada 8 Maret lalu. Dan rapat digelar secara tertutup di kantor Kementerian Pertahanan, serta pemerintah memang menargetkan hasil rakor ini dapat segera dituangkan dalam keputusan agar program strategis Presiden ini bisa langsung dijalankan dengan baik ke depannya, baik itu dari kementerian-kementerian yang tadi ikut berkoordinasi maupun kementerian-kementerian lainnya dalam Kabinet Merah Putih. Kemudian memang pemirsa, untuk rapat koordinasi ini juga dilaksanakan mengingat urgensi dan tenggat waktu yang terbatas, sehingga seluruh peserta rapat yang tadi terdiri dari kementerian-kementerian dari Kabinet Merah Putih ini diminta untuk berfokus pada percepatan implementasi kebijakan, sehingga memang rapat koordinasi ini membahas tentang program-program strategi dari Presiden Prabowo Subianto, dan memang ini dibahas mengenai percepatan program-program tersebut dari setiap kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih. Demikian, Sita, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Felicia Amelinda langsung dari kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, bagaimana kondisi arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek? Kabarnya usai jeda. Masih di kabar Merah Putih, arus mudik di ruas tol Jakarta Cikampek terus meningkat. Untuk mengantisipasi kepadatan, Korlantas Polri dan Jasa Marga memasang jalur kontraflow. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 55 Karawang, Jawa Barat terpantau ramai namun masih lancar. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus antar kota, antar provinsi terlihat memadati 4 lajur jalan tol yang mengarah ke Bandung, Cikampek, dan Jawa Tengah. Sejumlah pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari puncak arus mudik yang diprediksi terjadi Rabu esok. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, arus lalu lintas masih terkendali dan belum terjadi kepadatan di sejumlah ruas tol Jakarta Cikampek. Lonjakan pemudik juga terjadi di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Di Stasiun Pasar Senen, tiket kereta api sudah mulai habis untuk berbagai tujuan. H-4 Lebaran, ribuan calon penumpang kereta api sudah memadati area keberangkatan Stasiun Pasar Senen Jakarta. Tiket kereta api untuk berbagai tujuan juga sudah mulai habis.
Lonjakan penumpang di stasiun Pasar Senen ini sudah terjadi sejak Senin kemarin. Tercatat sekitar 40.000 orang telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sementara untuk hari ini, data PT KAI menunjukkan sekitar 24.000 tiket telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati ribuan penumpang yang sebagian besar akan mudik ke kampung halaman. Tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak H-7 angkutan Lebaran. Pada hari ini diperkirakan berjumlah 170.000 penumpang atau naik 26% jika dibanding hari biasa. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah akan terjadi pada Rabu esok atau 18 Maret 2026, seiring para pekerja sudah mendapatkan libur untuk cuti bersama. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Novanjam, Junaida Ahmad, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Caniago melepas keberangkatan program mudik gratis dengan KRI Banda Aceh 593 di Dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung melepas 700 bus mudik gratis dari Monas, Jakarta Pusat. Program mudik gratis dengan KRI Banda Aceh 593 tujuan Semarang dan Surabaya disambut antusias ribuan warga yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman. Bahkan sejumlah pemudik juga memanfaatkan fasilitas untuk mengangkut sepeda motor mereka ke dalam KRI Banda Aceh. Program mudik gratis ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Laut dan Badan Amil Zakat Nasional sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat mudik dengan lebih aman dan nyaman. Menko Polkam Djamari Caniago menyampaikan program ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan juga menekan angka kecelakaan selama periode arus mudik Lebaran. Mereka sangat berbahagia mendapat kesempatan untuk pulang kampung melalui KRI ini. Dan kami juga melihat ada mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan bahkan kepadatan lalu lintas selama mereka pulang dari Jakarta ini ke Semarang maupun ke Surabaya. Begitu juga kebalikannya nanti pada saat mudik juga kami menyiapkan juga alat-alat utama angkatan laut ini untuk kembali ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta melepas 744 unit bus mudik gratis di Silang Monas dengan tujuan ke 20 kota kabupaten di 6 provinsi. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan mudik gratis tahun ini mengalami kenaikan 34% dibandingkan tahun lalu. Selain itu, Pemprov Jakarta juga membawa motor pemudik dengan menggunakan truk untuk memberikan keamanan bagi para pemudik dengan sepeda motor. Dari Jakarta, Dava Akbari, Asben Benef, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat perantau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar program mudik lebaran gratis bagi warga Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat perantau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar program mudik lebaran gratis bagi warga Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Pelepasan pemudik dilakukan pada 16 Maret 2026 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pemprov dengan seluruh stakeholder telah menyiapkan diantaranya dengan Gresik, dengan Jasara Harja, dengan Bank Jateng, dengan seluruh yang tidak bisa kami sebut satu persatu, hampir 325 bus, 26 bis kita siapkan hari ini yang nanti akan mudik di Jawa Tengah. Itu pun tidak cukup. Hari ini juga dilepas pemudik oleh Wakil Gubernur di Bandung, di mana para pemudik kita adalah merupakan para pekerja-pekerja informal. Kita openi untuk meringankan beban masyarakat kita di perantauan sebagai bentuk negara hadir di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga mereka kita perlakukan sebagai pahlawan devisa di daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi antusiasme warga, pada program tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 325 unit bus yang diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, serta 23 unit bus dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung.
Ya mudah-mudahan program kayak gini terus ada gitu Mbak, biar jadi masyarakat yang pulang kampung ke Jawa Tengah gitu bisa ikut terus mudik gratis kayak gini. Bagus sih Mbak, membantu banget kayak gini. Udah ikut mudik gratis ini udah 2 kali ini sih. Alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Dengan keadaan seperti ini alhamdulillah sangat membantu sekali dan pelayanannya juga enak, bersih. Pokoknya bagus dan mantap pokoknya. Program mudik gratis ini ditunjukkan untuk meringankan biaya transportasi bagi para perantau, terutama yang bekerja di sektor informal. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, serta menekan angka kecelakaan selama musim mudik. Program ini juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mengalokasikan biaya transportasi mudik untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas bagi keluarga. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama Kementerian Dalam Negeri menyalurkan bantuan sosial berupa jaminan hidup atau JADUP kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur Aceh. Kabarnya usai. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama Kementerian Dalam Negeri menyalurkan bantuan sosial berupa jaminan hidup atau JADUP kepada masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur Aceh. Penyaluran bantuan tunai tersebut dilakukan menjelang perayaan Idul Fitri sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Bantuan JADUP diberikan kepada warga terdampak bencana yang telah terdata sebelumnya oleh pemerintah daerah dan Kementerian Sosial. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan pasca bencana. Selain itu, bantuan ini juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah terdampak bencana di Aceh Timur. Stimulan ekonomi 5 juta, sudah 68 juta. Sama jaduknya kalau misalnya 4 anggota keluarga 5.400.000. Jadi itu artinya satu keluarga bisa dapat 60 juta ditambah 13.400.000 rupiah. Itu kalau mengasumsikannya 4. Nah, diharapkan bantuan ini benar-benar dalam kerangka pemulihan rumah tangga, baik itu infrastruktur rumahnya maupun juga nanti ekonominya. Aceh Timur, karena Aceh Timur mendapatkan masyarakatnya mendapatkan paling besar, ya, sekitar 100 miliar dari 800 miliar yang hari ini diberikan oleh Bapak Presiden. Kita harapkan selain dapat membantu, yang kedua dapat juga membantu pemulihan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak, terutama di Aceh, itu pertumbuhan ekonominya melambat. Aceh juga bahkan minus. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.